Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa tiqa'a mahdutihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sikit tentang mabadi asyrah, tentang ilmu akidah ini. Karena setiap ilmu itu mempunyai mabadi asyrah, sekarang kita akan menyelesaikan bagi dari 10 mabadi, 10 basic daripada ilmu kalam. Kita sudah membahas tentang apa? Had sudah, al-haddu wal maudu'u tsumma tsamarah. Kita sudah membahas apa itu definisi ilmu tauhid. Kita sudah membahas tentang maudhu ilmu tauhid, dan kita sudah membahas tentang samarah ilmu tauhid. Ustaz Fatih kalau tengok video ini boleh tengok di YouTube atau di page saya, ada semua tentang 3 yang sudah saya jelaskan. Yang keempat apa? Al-haddu wal maudhu'u tsumma tsamarah wa fadluhu. Fadlu ilmi tauhid. Apa sebenarnya keistimewaan ilmu tauhid? Keistimewaan ilmu tauhid. Setiap ilmu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Itu sudah biasa seperti itu. Karena setiap orang yang ahli pasti dia akan membanggakan ilmu yang dia punya. Orang yang pandai otomotif pasti dia membanggakan ilmunya. Kalau tak ada kereta, Anda nak pergi ke kelas macam mana? Dia akan apa? Membanggakan apa yang dia pakar di sana. Kalau Anda tengok tengok ilmu nahwu pun pasti akan membanggakan bahwasanya wa nahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu lan yufhama. Pasti macam itu. Macam mana Anda nak faham mantik, Anda nak faham ilmu kalam, Anda nak faham fikih, kecuali Anda mempelajari nahwu dahulu. Karena tanpa adanya nahwu, Anda tidak akan boleh membaca kitab-kitab yang mana ilmu-ilmu itu dititipkan di kitab melewati bahasa Arab. Pasti semacam itu. Nanti orang apa lagi? Orang fikih pun macam itu. Fikih itu adalah afdolul ulum alal itlaq. Karena dengan fikih itu kita boleh untuk mempelajari sholat, yang mana sholat itu adalah afdolul a'mal, terus semacam itu. Akan tetapi semua tidak sepadan dengan ilmu akidah. Tidak berbaloi kalau kita bandingkan dengan ilmu akidah. Karena ilmu akidah ini maudhu'nya adalah Zatullahi subhanahu wa ta'ala. Yang dibahas dalam ilmu akidah adalah sifat-sifat Allah, daripada sifat zat, makna, atau afal. Ketika pembahasan itu Allah, maka ilmu ini akan menjadi ilmu yang paling afdol. Karena yang dibahas adalah akmalul kamalat. Sebuah zat yang paling sempurna. Berbeda dengan kalau kita tengok ilmu fikih. Ilmu fikih ini apa yang dibahas? Ilmu fikih setelah kita tahu dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah kemarin itu mabadi maudhu ilmu fikih adalah af'alul mukallafin. Mukallafin ini makhluk. Macam mana Anda nak compare ilmu yang membahas tentang khaliq dan ilmu yang membahas tentang makhluk? Anda tak boleh compare pasal itu. Karena jelas ilmu yang membahas tentang khaliq akan menjadi ilmu yang lebih afdol daripada ilmu yang membahas tentang makhluk. Pasti. Apalagi untuk zaman-zaman sekarang ini yang mana ilmu kalam, ilmu akidah ini dibilang badha'i, ilmu yang sangat susah ditemui. Orang-orang sudah selesa dengan yang namanya fikih. Orang-orang sudah selesa dengan yang namanya tajwid. Kita talaki Quran bersanad. Orang-orang sudah selesa dengan yang namanya tahfidz. Tapi sikit dari mereka yang selesa dengan yang namanya ilmu kalam dan akidah ini. Ma'anna ilmu kalam dan akidah ini termasuk aslul ulum. Tanpa adanya akidah yang benar, percuma ibadah Anda. Sia-sia, benar sia-sia.
Anda tak percaya adanya Allah, akidah Anda tentang Allah salah. Buat apa sholat? Sholat adalah nomor 2. Yang pertama, keyakinan Anda terhadap Allah harus benar dahulu. Dan hampir semua problem yang ada di dunia ini berpulang terhadap salahnya akidah kita, salahnya keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesalahan akidah kita terhadap Allah akan menyebabkan perbuatan kita yang salah. Karena kenapa? Karena kita sebagai manusia ini akan mencontoh orang yang akan mencontoh sesuatu yang lebih sempurna daripada kita. Pasti itu. Setiap tengok ya, kita sering tolong maafkan saya. Kenapa tak maafkan saya? Allah saja maaf. Macam itu kan? Kenapa Anda tak memaafkan? Maknanya kita disuruh untuk mencontoh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tabiat manusia. Tabiat manusia itu akan mencontoh sesuatu yang lebih sempurna daripada dia. Karena itu ketika Allah menjadikan Rasul makhluk yang paling sempurna, kita disuruh mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda belajar filsafat pun, yang namanya uqulul asyrah itu, dia akan terus mencontoh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akidah kita ini benar, maka amal perbuatan kita akan benar pula. Karena itu ilmu akidah ini menempati kedudukan yang tertinggi di dalam semua ilmu agama. Dia lebih afdol daripada nahwu, dia lebih afdol daripada fikih, dia lebih afdol daripada ilmu apapun. Kenapa? Karena pembahasan ilmu ini berkaitan dengan zat Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah itu adalah Al-Khaliq, wa Rasul adalah afdolul makhlukin. Ketika pembahasan berkutat di di dua hal ini, Quran, jangan Anda compare dengan pembahasan yang berkaitan dengan makhluk. Nahwu macam mana? Nahwu makhluk. Fikih juga af'alul mukallafin, yang mana af'alul mukallafin ini semuanya adalah makhluk. Jangan Anda compare ilmu yang membahas tentang khaliq dan ilmu yang membahas tentang makhluk. Karena itu ilmu aqaid wa afdalul ulumi alal itlaq. Akan tetapi sudah akhir zaman, sudah sedikit orang belajar tentang akidah. Kenapa? Karena orang sudah ilmu ini memang bukan ilmu mudah. Habib, tolong mudahkan ilmu akidah untuk saya. Alamak. Memudahkan untuk Anda itu susah untuk saya. Ini memang susah. Mana itu siapa? Memudahkan ilmu akidah ini memang susah. Karena memang fil asal ilmu ini bukan ilmu yang mudah. Ini adalah ilmu yang susah. Bagaimana Anda tidak memudahkan? Macam Anda cakap ke Einstein, tolong mudahkan cara membuat atom kepada makcik saya, kepada mak saya. Einstein pun akan pening juga. Macam mana saya nak mudahkan? Memang ini ilmu susah gitu loh. Ini ilmu susah. Dan yang namanya manusia yang susah-susah ini tak nak. Mereka maunya shortcut. Apalagi zaman sekarang, semuanya kena junk food, instan. Mie pun ada yang instan. Chicken pun ada yang instan. Kopi pun ada yang benar apa tak? Kopi, macam kopi instan kan? Instan. Dan ketahuilah yang instan itu tak sehat. Benar apa tak Tuhan? Berani makan Maggi setiap hari. Ada news di Indonesia, seseorang memakan mie instan setiap hari, istiqomah memakan mie instan, meninggal dalam umur 18 tahun. Kenapa? Karena yang instan-instan itu memang berbahaya. Kalau Anda nak yang instan, saya nak belajar 1 bulan alim. Itu bukan alim, tapi pseudo alim. Memang ilmu-ilmu yang susah. Dan manusia itu zaman sekarang, zaman yang saya kira sudah zaman generasi media sosial.
zaman-zaman Facebook, Instagram, orang sudah malas sudah. Tak nak cari guru, belajar dari mana? Syekh Al-Alim, Bahrul Fahamah, Google. Semuanya akan tengok lewat Google. Apapun Google saja. Mereka akan belajar melewati apa? Facebook, belajar melewati Instagram. Setelah itu mereka akan mengaku, oh saya muridnya fulan, padahal cuma tengok YouTube-nya. Tak selesai pula. Tak selesai pula. Inilah potret gambar kehidupan zaman sekarang. Memang ilmu ini bukan ilmu-ilmu yang, siapa yang cakap ilmu ini mudah? Ilmu ini susah. Ilmu ini susah. Tapi Allah mewajibkan kita untuk belajar ilmu ini, terutama pada zaman sekarang ini, karena hanya dengan ilmu ini kita boleh tahu mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Itulah fadlu ilmi kalam. Fadlu ilmi kalam, bahwasanya ilmu kalam adalah afdalul ulum alal itlaq. Afdalul ulum alal itlaq. Nisbatun wa fadluhu wa nisbatun. Apa nisbatul ilmul kalam? Nisbatul ilmul kalam ala ghairihi minal ulum anna ilmul kalam aslun wa ghairuhu far'un. Wa ghairuhu far'un. Maknanya kita kena untuk mempelajari ilmu kalam dahulu, baru kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Tapi muskilahnya pada zaman sekarang terbalik. Yang benar itu kita belajar ilmu kalam dahulu, baru belajar ilmu fikih, baru belajar ilmu tasawuf. Seperti itu. Kita seperti tartib yang tabii seperti itu. Karena kita kena membenarkan kita punya keyakinan kepada Allah dahulu. Setelah keyakinan kita terhadap Allah dan sifat-sifatnya itu benar, baru kita mempelajari cara-cara sholat. Karena ketika kita sholat, kita akan menyembah Allah. Tapi kalau keyakinan kita terhadap Allah itu salah, jangan-jangan Anda menyembah sudo Allah. Yang Anda kira sembah itu adalah Allah. Padahal ternyata yang Anda sembah itu bukan Allah. Kenapa? Karena speknya berbeda. Macam Anda beli handphone, Anda kira Samsung. Ada orang yang tahu, macam mana Samsung macam ni? Samsung kameranya tak di situ. Atau Samsung bodinya tak macam ni. Saya kira Samsung. Satu lagi ini iPhone, ternyata Vivo. Kan mirip kan? Samsung sama iPhone sama Vivo, bodinya mirip kan? Kalau orang tak tahu, apalagi sudah diberi apa? Diberi casing iPhone, orang tak akan tahu. Orang yang biasa-biasa macam saya tak akan tahu apa beda iPhone dan beda Vivo. Vivo kan mirip kan? Mirip apa? Mirip iPhone. Saya tak akan tahu kalau sudah diganti casingnya, diganti apa? Casingnya diganti casing iPhone. Ini mirip sangat, Masya Allah. iPhone-nya besar. Oh, ini iPhone X padahal Vivo X. Vivo yang KW pula, atau KW KW, Vivo yang palsu pula. Wah deh. Tapi orang yang apa? Orang yang expert dia akan tahu dari tengok saja. Tak ada. Model iPhone macam ini tak ada. Ini bukan iPhone, kan, tetapi ini pseudo iPhone. Borong Cina. Ya? Wah deh. Begitu pula ketika orang itu beribadah. Ketika dia tengok speknya Allah, oh Allah itu maha ini, dia kira itu Allah. Ketika ada orang yang apa? Ketika ada orang yang tahu, apa yang Anda yakini dari sifat-sifat Allah, itu bukan sifat-sifat Allah. Berarti maknanya Anda ketika Anda sholat, Anda bukan menyembah Allah. Karena kenapa? Speknya Allah tak macam ini. Yang asal. Akhirnya ibadah Anda yang sudah Anda lakukan bertahun-tahun boleh jadi habaan mansura, akan menjadi sia-sia. Wa na'udzubillah, fi'lan wa na'udzubillah. Kenapa? Karena Anda meremehkan yang namanya ilmu kalam. Dan saya dari awal, saya meyakini dari awal bahwasanya Islam tidak akan bangkit kecuali kita mempelajari ilmu kalam ini. Yang mana ilmu kalam ini tersebar seperti orang zaman sekarang cakap pasal politik.
Di kedai-kedai manapun cakapnya Najib Mahathir bas. Ilmu kalam tidak Islam tidak akan bangkit kecuali di kedai-kedai akan cakap ilmu kalam ini. Macam sekarang cakap pasal politik. Sama di Indonesia pun macam itu. Cakap Jokowi Prabowo. Apalagi kejap lagi pilihan raya. Alamak panas. Tapi tak ada kejap lagi mati. Tak ada itu. Kejap lagi mati kita nak panaskan ilmu kalam ini. Tak ada. Kejap lagi pilihan raya. Padahal mungkin saja minggu depan mereka nak mati semua. Loh, mungkin apa tak? Maknanya mati lebih dekat daripada pilihan raya. Tapi lebih panas pilihan raya daripada subhanallah. Imam Ghazali cakap pasal ini di kitab Ihya katanya. Kenapa Anda tak mengingat matian, tak bersiap-siap untuk mati, padahal mati itu lebih dekat kepada Anda daripada apapun itu. Tapi Anda lebih bersiap-siap dengan pilihan raya, exam. Ini bukan exam cikgu, ini exam dari mungkar dan nakir. Anda cakap apa? Pertanyaannya cuma 5. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Apa yang Anda jawab? Tanpa adanya ilmu ini, susah Anda nak jawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari mungkar dan cuma orang itu masih kita tak nak belajar. Sudah begitu meremehkan pula. Buat apa kita belajar ilmu kalam? Akidah saya sudah benar. Alamak, akidah Anda benar terpulang kepada ilmu kalam. Anda tak belajar ilmu kalam, Anda cakap akidah Anda benar. Itu yang namanya al-musadaratu alal matlub. Musadaratu alal. Oke, wa fadluhu wa nisbatun. Nisbatul ilmil kalam ila sairil ulum. Nisbah ilmu kalam ke ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu kalam ini aslun. Ilmu kalam ini apa? Aslun, asal. Dan ilmu-ilmu yang lainnya adalah far'un. Maknanya ilmu lain selain ilmu kalam adalah cawangan dari ilmu kalam. Maknanya ilmu lain tidak akan ada kecuali ilmu kalam dahulu ada. Tertibnya ulum memang seperti itu. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus di Mekah cakap pasal akidah dulu. Cakap pasal akidah dulu 13 tahun cakap pasal akidah. Dan terus bukan hanya akidah, adillatu alal aqaid. Adillah alal aqaid. Terus dikatakan laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd. Terus seperti itu Rasul menyebutkan dalil-dalil tentang dalilul taghayyur inilah uhibbul afilin, dalilul uful. Terus seperti itu. Kenapa? Itulah ainul ilmil kalam. Tapi orang-orang sudah dengan ilmu ini sudah macam tak nak lagi. Tak nak belajar ilmu kalam lagi karena itu ada unsur semangat sudah luntur. Semangat sudah luntur, sudah selise, sudah. Tapi ingat, kalau ilmu ini tidak seperti dulu lagi, Islam tidak akan bangkit. Kita akan terus diinjak-injak oleh kaum-kaum selain Islam. Karena itu nisbatu hadzal ilm huwa aslun. Maknanya Anda kena belajar ilmu ini dulu. Anda kena belajar ilmu ini dulu, baru Anda belajar ilmu lain. Mungkin beberapa orang dengar kata-kata ilmu kalam ini mungkin baru-baru saja ini. Oh, masih ada ternyata ilmu kalam. Dan gitu cakap kita nak bangkitkan Islam, bangkit pala bapak engkau tuh Pak. Subhanallah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Siapa? Wadi ilmul kalam ma'ruf ya. Wadi ilmul kalam adalah imaman aziman. 2. Satunya Arabi, satunya Ajami. Arabi ini Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua adalah Abu Mansur Al-Maturidi.
saya akan sedikit berbicara tentang sejarah siapa sebenarnya Abul Hasan Al-Asy'ari yang sampai sekarang Madhabul Asy'ari ini dipakai di hampir di seluruh Nusantara. Orang Indonesia, Malaysia, Thailand, semuanya yang Islam pasti ala ahadu hadainil madhabin, dan secara spesifik Madhabul Asy'ari. Madhabul Asy'ari. Beliau adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan ketika itu beliau di Baghdad. Dan dulu Imam Abul Hasan ini awalnya beliau itu Mu'tazilatul Madhab. Apa? Mu'tazilatul Madhab sampai umur 40 tahun. Tengok, bukan 40 tahun dalam Mu'tazilah, tapi sampai umur 40. Berbeza loh ya. Karena mungkin dia mulai Mu'tazilah itu umur 15 tahun, 20 tahun. Dia tetap dalam Mu'tazilah sampai umur 40 tahun. Dan ibunya menikah dengan Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai. Maknanya Imam Abul Hasan ini terdidik dari kecil di bawah rawatan, di bawah didikan salah seorang kepala Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Al-Jubai. Kemudian sampai pada saat Imam Asy'ari ini menjadi salah satu ulama Mu'tazilah, di mana-mana mengajar Mu'tazilah, di mana-mana berdebat untuk soleh Mu'tazilah. Sampai pada akhirnya beliau ini macam ada beberapa hal, tengok. Jadi bukan satu hari satu malam Imam Asy'ari ini berubah haluan, tak macam itu. Kalau kita dengarkan Imam Asy'ari ini berubah haluan, bermimpi Nabi, esoknya langsung menjadi Asy'ari. Bukan macam itu. Itu laisa min da'bil ulama, laisa. Memang mimpi Nabi ada. Akan tetapi itu hanya sebagai penguat. Tapi memang dari awal Imam Asy'ari itu ketika mempelajari Mu'tazilah, Imam Asy'ari objektif. Dia tidak tengok, oh ini karena ini suami mak saya kena ikut. Bukan macam itu. Akan tetapi Imam Asy'ari ini dia objektif. Ketika tengok masalah, dia bahas. Ada beberapa masalah mengganggu pikiran dia. Terus kenapa? Dia tak boleh jawab pertanyaan ini, kenapa seperti ini? Tengok Ustadz Fulan tak boleh jawab, tengok Ustadz Alan tak boleh jawab. Akhirnya problem ini lama-kelamaan mengganggu hidupnya, mengganggu hatinya. Terus dia belajar, kenapa saya tak boleh jawab ini? Mazhab ini ada beberapa hal yang saya tak boleh jawab dalam mazhab ini. Sampai akhirnya malam hari dia bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Rasul itu cakap kepada Imam Asy'ari, tolonglah agamaku. Akhirnya Imam Asy'ari berhenti mengajar dan iktikaf di library rumahnya selama 15 hari. Macam mana orang yang setiap hari mengajar tiba-tiba hilang? Coba sekarang tiba-tiba Habib Ali Al-Hamid setiap hari mengajar tiba-tiba orang akan tanya kan, ini kemana ini Habib ini? Dulu saya pernah tengok Putin menghilang. Semua dunia where is Putin? Gitu. Where is Putin? Mana Putin? Kenapa? Karena orang ini sudah sering muncul di news. Hari ini Putin bikin speech, nanti sore bikin speech. Terus macam itu, orang tengok Putin tiba-tiba hilang. Mulai apa? Teori konspirasi mulai berkembang. Putin dibunuh lah, Putin dianu lah, terus macam itu. Sampai ternyata Putin menemani girlfriendnya untuk melahirkan. Laisa hadza syahid. Maknanya seseorang yang sudah sering untuk tampak tiba-tiba hilang, khalayak akan bertanya-tanya, tiba-tiba Mahathir hilang. 1 minggu saja tak tampak. Macam mana? Oh kan bising, Malaysia kan bising. Mana Mahathir? Terus teori ini, teori itu, terus akan teori akan banyak. Karena kenapa? Beliau ini sudah sering tampak di televisi, tampak di khalayak ramai. Ketika hilang akan
Tapi bertanya-tanya, macam itulah Imam Asy'ari. Bukan hanya, Habib ini menyamakan Mahdi dengan Imam Asy'ari, bukan itu. Saya tanya famousnya, saya cakap famousnya. Ketika orang sering muncul, tiba-tiba hilang tanpa ada sebab dan musabab, orang akan tanya. Begitulah Imam Asy'ari. Hilang sekitar 15 hari. Halagohnya yang dulu ramai, murid datang, mana tak ada. Mungkin sakit. Esok tak ada lagi. Sakit. 3 hari, sakitnya teruk. Cakap ke Anda sakit teruk. Kelihatannya Imam Asy'ari itu dulu pernah pegang-pegang kepalanya. Alamak, di kepalanya ada bengkak. Ini sudah datang ke Khairul Adam. Cancel. Alamak, datang ke apa namanya? Syafiq. Stadium 4. Alamak. Biasanya cancel tuh ada muntahmu. Sudah. Teori demi teori apa? Berkembang. Memang macam itu kan? Memang macam itu. Akhirnya setelah 15 hari Imam Asy'ari ini ghaib daripada kelasnya, ternyata Imam Asy'ari itu iktikaf di rumahnya, mempelajari semua kitab yang dulu pernah dia pelajari dan yang belum dia baca, berusaha untuk memecahkan permasalahan yang selama ini mengganggu pikirannya di dalam mazhab Mu'tazilah. Sampai pada 15 hari Imam Asy'ari yakin keluar ke mimbar dan berkhutbah Jumat kalau tak silap ketika itu, dan cakap, ayuhan nas man arrafani faqad arrafani, wahai orang-orang yang sudah tahu aku maka dia sudah tahu aku. Tak ya saya perkenalkan diri saya. Dan yang belum tahu aku, fa inni Abdul Hasan al-Asy'ari. Kuntu ala madhabil Mu'tazilah. Dulu aku itu madhabku adalah Mu'tazilah. Akan tetapi sekarang aku sudah tahu apa yang benar, dan mulai sekarang aku berpisah dari madhab Mu'tazilah dan aku melepaskan diri dari madhab Mu'tazilah seperti aku melepaskan diri dari jubahku ini. Dia dulu pakai jubahnya dilepas dan diletak. Ibarat ini madhab Mu'tazilah, saya tak nak pakai lagi. Hakadal ulama. Ulama itu kalau sudah salah, berubah pikir, nonsmen. Karena Anda akan tengok nanti Ibn Arabi berubah pendapat. Kenapa? Tidur di balik bantalnya ada seperti wasiat. Imam Asy'ari macam itu, ditemukan wasiat di dadanya. Imam Razi ditemukan wasiat di poketnya. Alamak, apakah ulama macam itu? Nah, ulama itu macam Imam Asy'ari. Ketika dia berbuat sesuatu yang dia kira salah, dia akan rujuk dan dia akan mengumumkan. Dia tak takut apapun. Yang dia takut hanya Allah. Kalau dia tak rujuk, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Syafi'i, bukan rujuk terhadap satu masalah, madhab qadim li fil Baghdad, raja'a anhu ila madhabil jadid. Madhab kamil. Saya bilang ini kalau Imam Syafi'i bukan ahlul fadl, akan malu. Ini masalahnya bukan malu atau tak malu, tapi ini adalah syariat. Anda kena rujuk. Gohron angka, Anda kena rujuk. Karena kalau Anda tak rujuk, Anda akan dihisab pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Imam Asy'ari rujuk daripada mazhab Mu'tazilah, mulailah saat itu, ketika itu mungkin abad awal abad 4 tahun 301 302, dan Imam Asy'ari terus berdakwah menurut mazhab ahli sunnah sekitar 20 tahun. Sejak saat itu Imam Asy'ari yu'assil ala madhabi ahli sunnah. Bukan maknanya Imam Asy'ari ini membuat akidah yang baru, bukan itu. Akan tetapi nisbatul akidah ilal Asy'ari laisa nisbatul ikhtira' wal ijad,
wa innama huwa nisbatul basat wal bayan. Maknanya mazhab Asy'ari ini atau akidah Asy'ariyah ini bukan karena Imam Asy'ari membuat akidah baru, akan tetapi Imam Asy'ari menjelaskan akidah yang ada dan membuat dalil-dalil baru, bukan akidah yang baru, tapi dalil-dalil yang baru. Dan ketika Imam Asy'ari ini perjuangannya sangat etos, apa etos itu? Ada ya etos ya? Di Indonesia sangat etos, yakni sangat kuat. Akhirnya mazhab ini dinisbahkan ke beliau karena perjuangannya tidak berakhir pada beliau. Beliau mempunyai murid-murid. Ketika beliau meninggal, murid-muridnya beliau bersambung. Murid-muridnya beliau meninggal, murid-muridnya terus semacam itu. Yang menolong mazhab ahli sunnah adalah Al-Imam Al-Asy'ari. Karena itu dinisbatkan mazhab ke beliau. Dinisbatkan mazhab ke beliau. Bukan karena beliau itu membuat akidah yang baru, tapi adalah menjelaskan akidah yang lama. Akidah sahabat dan akidah Rasul, akidah para tabi'in dijelaskan oleh beliau. Dan sebelum Imam Asy'ari ada beberapa ulama yang yansur akidah ahli sunnah, diantaranya Abdullah ibn Kullab dan Al-Qalanisi. Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, Wal-Qalanisi, Harith Al-Muhasibi. Semuanya itu adalah penolong-penolong akidah ahli sunnah. Tapi level tolongnya tak sehebat Asy'ari. Asy'ari memang benar-benar fana untuk menolong akidah ahli sunnah, bukan fana ala madzhabi wahdatil wujud, bukan itu. Maknanya dia korbankan, wakafkan dirinya hanya untuk itu. Totalitas, total. Jadi kerjanya setiap hari mengajar, berdebat, hanya itu saja. Sampai bila-bila muridnya itu komplain, Imam Asy'ari kenapa? Imam Asy'ari ini, ayo kita berdebat. Berdebat. Akhirnya setiap debat Mu'tazilah kalah, setiap debat Mu'tazilah kalah, setiap debat Mu'tazilah kalah. Akhirnya Imam Asy'ari ini di-ban. Oh, di-ban, Imam Asy'ari di-ban. Asy'ari don't enter. Siapa apa namanya dia, Pak? Di masjid-masjid, di poster-poster dia kirim, posting di Facebook, di Instagram, Asy'ari don't enter. Terus seperti itu. Mamnu. Hah? Mamnu. Tak boleh masuk Asy'ari, tak boleh masuk surau. Karena kenapa? Dia pasti bikin gaduh. Karena ketika berdebat nomor satu, tidak ada yang boleh kalahkan Asy'ari kana nadhar. Kana nadharan. Terus tetapi Imam Asy'ari tak hilang akal. Dia suruh perempuan-perempuan, ada apa? Anda hadir majelisnya Fulan Al-Mu'tazili? Iya. Kalau Anda hadir majelis Fulan Al-Mu'tazili itu, nanti Anda tanya pasal ini, Anda tanya pasal ini. Kalau dia jawab ini, jawab ini. Kalau dia jawab, jadi perempuan ini diajari. Perempuan kalau hafal menghafal, alamak, nomor satu. Sampai apalagi kalau menghafal sejarah, histori, nomor satu. Jangan coba Anda berdebat histori dengan perempuan, pasti kalah. Terus udah bergaduh dengan Anda tarikh ini janji sama saya ini, kita ini. Histori tak akan dia akan keluarkan pada waktu yang tepat. Peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting dia akan lupa. Ketika perempuan ini diajari macam itu, perempuan paling senang nasakh-lasakh, copy paste. Benar, datang, tanya. Setelah selesai ada yang tanya. Saya tanya, apa? Kalau begini macam mana? Oh, kalau begitu macam itu. Sama katanya. Kalau begitu macam ini. Terus ada jawaban dengan antara budak perempuan dan Syekh Mu'tazili. Akhirnya Syekh Mu'tazili ini macam sadar. Saya bau-bau kalam Asy'ari ini katanya. Saya apa? Saya bau-bau kalam Asy'ari. Syekh Said mengumpulkan Munadharatul Asy'ari di dalam kitab. Beliau pasti menulis tentang munadharahnya Asy'ari dengan beberapa Mu'tazilah. Asy'ari ada beberapa munadharah yang musajjal yakni.
di dalam Rad alal Mu'tazilah. Sampai Imam Asy'ari ini dikomplain oleh anaknya, kenapa Anda tidak datang ke Mu'tazilah? Kenapa? Bukankah mereka ini ahlu bid'ah? Kenapa Anda nak datang kepada ahlu bid'ah? Bukankah Allah itu sudah suruh kita untuk tidak bergaul dengan ahlu bid'ah? Apa kata Imam Asy'ari? Hum ahlu sultah wal wilayah. Mereka itu punya authority, punya kekuasaan. Kalau saya tidak datang ke mereka, kaifa yu'lam anna lihadad din nasiran wa mu'ina. Kalau saya tak datang ke mereka, macam mana ada yang boleh tahu bahwasanya akidah ini ada penolongnya? Kalau saya diam di rumah, mereka tak akan datang kepada saya, karena kesombongan wilayah itu ada. Macam mana ministri nak datang ke rakyat biasa? Tak perlu. Saya kena datang ke mereka agar mereka tahu agama ini punya penolong. Berbeza dengan orang-orang zaman sekarang. Tak payah buat gaduh, tak payah buat gaduh. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Macam itu kan? Ada kena liberal, tak payah gaduh. Islam ini rahmatan lil alamin. Ada ada asbabul wahdatul wujud. Tak payah gaduh, tak payah gaduh. Kita ini bersaudara. Kita ini bukan nak bergaduh pukul-pukulan, tak ada macam itu. Kita nak bergaduh ilmu saja. Kalau memang Anda ini munsif, Anda pasti akan terima apa cakap. Kita ini bukan nak gaduh teriak-teriak, bukan. Kita tengok siapa yang benar, melewati dalil. Dan begitu pula Imam Asy'ari. Kenapa? Akhirnya Anda bayangkan, Suf, Mu'tazilah yang dulu menguasai khilafah Islamiyah, 300 tahun menguasai khilafah Islamiyah. Anda kalau cakap khilafah Islamiyah, itu maknanya semua negara Arab dan sebagian negara Ajam. Negara Arab itu bukan cuma Saudi Arabia, 35 negara. Dulu Saudi Arabia, Syria, Lebanon, semuanya itu, Urdun, masuk di dalam khilafah. Dulu semua itu dikuasai oleh Mu'tazilah. Dan karena serangan Imam Asy'ari yang bertubi-tubi kepada Mu'tazilah, mana sekarang Mu'tazilah? Ada? Tidak ada Mu'tazilah sama sekali. Kenapa? Karena serangan terus. Bukan serangan melewati senjata, tak ada macam itu. Serangan melewati perdebatan, jawaban. Imam Asy'ari meninggal diteruskan oleh muridnya. Muridnya meninggal, murid-muridnya terus seperti itu. Sampai 300 tahun habis Mu'tazilah. Sampai pada saat ketika orang menyebutkan Mu'tazilah mereka bangga, sampai pada hal mereka menyebutkan Mu'tazilah hina. Seperti kita sekarang, kita di beberapa hal kita sebut kita Islam itu malu. Betul apa tidak? Kita sebut Asy'ari kita malu, wallahi kita malu. Apalagi kita sebut Maturidi, mungkin cakapnya saja salah-salah. Mat apa? Tak akan boleh cakap Maturidi. Kita sampai derajat itu. Kita sampai nih. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti jalan salaf kita. Kita terus dalam jalan, sudahlah, tak ya gaduh. Sudah, tak ya kita ini. Kita tenang, tidur, berjima dengan istri, selesai. Punya anak, mati, dikubur, masuk surga. Enak sangat hidup Anda, saya bilang. Masuk surga apa itu? Anda kena tolong agama ini. Anda kena tolong agama ini. Allah tak perlu Anda tolong agama ini. Kalau Allah nak kun fayakun, habis semua kita. Cuma Allah nak uji kita. Anda tolong agama ini, Anda yang untung. Anda tak tolong, Anda yang rugi. Semua tak ada yang tolong agama, Allah tak rugi. Semua tolong agama, Allah tak untung. Sekali saja kun, habis. Sekali saja pun habis. Itulah sebenarnya sifat daripada ulama ilmu kalam. Dan tugas mutakalimin ini adalah menggoncangkan akidah orang. Kalau ada orang komunis, kita goncangkan akidahnya. Tidak perlu kita membuat dia masuk Islam. Tugas yang pertama, goncangkan akidahnya dulu. Apakah benar komunis itu benar? Itu saja sebenarnya. Setelah dia ragu, dia akan berpikir, wa hadha huwa wadhifatul mutakallimin za'za'atu aqaidin nas.
Za'za'atu aqaitin nas, harus terus. Serangan ini harus terus. Kalau bahasanya Ustaz Zaman tembak-tembak. Tembak-tembak. Tembak-tembak dengan ilmu maksudnya, dengan ilmu, bukan cuma Anda nak buat gaduh, buat ini, bukan itu. Dengan ilmu, dengan hakadha kana siratu Imamil Asy'ari. Bayangin ketika itu. Dia cuma sendiri dengan murid-muridnya melawan khilafah, melawan akidah yang menguasai khilafah Islamiyah. Apakah Imam Asy'ari jangan takut, ini zamannya Mu'tazilah. Kita tidak perlu rot Mu'tazilah, nanti boleh-boleh mereka kirim asasin ke kita, boleh kita bunuh. Apakah seperti itu? Tidak. Kita harus debat Wahabi. Oh tak jangan Wahabi, itu ada Saudi, uangnya banyak, kita tak ada uang, kita ini, kita itu. Tak boleh pergi haji. Hah? Nanti tak boleh pergi haji. Nanti tak boleh pergi haji. Ini cuma apa ya saya bilang ya? Imajinasi Anda saja. Kenapa? Karena tak boleh pergi haji atau boleh pergi haji itu bukan urusan Anda. Itu biarkanlah nanti. Biarkanlah nanti. Anda tak debat pun belum tentu Anda boleh pergi haji. Allah belum tentu membolehkan Anda pergi haji. Lewat jalan yang sudah dibawa oleh syariat, sudah digariskan oleh syariat, Anda pergi haji. Wallah, saya yakin. Tapi kalau Anda ada saja udzur, oh tak boleh lah nanti ini adalah zaman mereka. Kekuatan Wahabi masih jauh di bawah kekuatan Mu'tazilah pada zaman itu. Dan Imam Asy'ari tidak takut pasal itu. Bukan apa? Karena ini masalah ilmiah. Ini masalah ilmiah. Ini akidah saya, mana akidah Anda, dalil Anda apa, dalil saya apa. Selesai masalah. La akthar wala aqall. La akthar wala. Dan itulah sedikit tentang Imam Asy'ari. Dan Imam Asy'ari dikatakan di dalam beberapa kitab, terutama kitab yang paling bagus tentang Imam Asy'ari adalah karangan Al-Baihaqi. Al-Baihaqi namanya Bayanu Kadzibil Muftari Fima Iftara Alal Asy'ari atau apa? Bayanu Kadzibil, iya, Tabiin Kadzibil Muftari, kepunyaan Al-Imam Al-Baihaqi. Di situ dikatakan bahwasanya Imam Asy'ari adalah keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Abu Musa al-Asy'ari ini datang kepada Rasulullah SAW dari Yaman, dari Yaman, datang kepada dari Yaman, turunlah ayat sayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk apa ini tulang belakang Abu Musa al-Asy'ari. Hum qaum hadza. Ditepuk macam ini. Para ulama tafsir mengatakan, ulama sufi ya, ini mengatakan bahwasanya itu adalah isyarat bahwasanya dari tulang belakang Abu Musa inilah akan datang orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Dan itu maksudnya adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sudah saya katakan Imam Abdul Hasan bukan menciptakan akidah yang baru, akan tetapi Imam Abdul Hasan membentangkan akidah yang ada. Membentangkan akidah yang ada. Dan sebelumnya sudah ada ulama-ulama yang lain, Haris Al-Muhasibi, Al-Imam Al-Qalanisi, Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Yang mana Wahabi sekarang ini paling benci dengan Kullabiyah ini. Bilang apa? Kullabiyah. Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab macam dihidangkan dengan cara yang buruk. Ketika Anda dengar Abdullah bin Sa'id ibn Kullab, wahada maqalahu ibn Kullab. Berbeda dengan ketika menghidangkan Ibn Taimiyah, Syekhul Islam wa qudwatul anam. Ada puji-pujian, memang semacam itu. Dan Imam Asy'ari mempunyai banyak sekali murid. Di antaranya Abdul Hasan Al-Bahili. Banyak sekali murid-murid Imam Asy'ari yang meneruskan perjuangan Imam Asy'ari. Dan kalau kita terus seperti ini, sekarang ini diserang Madzhabul Asy'ari, diserang dari segala penjuru.
dari liberal diserang, dari Wahabi diserang, dari Wahdatul Wujud juga diserang. Terus kalau kita tetap seperti ini dan tidak membela mazhabul Asy'ari, jangan heran mungkin 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi sudah tidak ada mazhab Asy'ari macam mazhab Mu'tazilah. Tidak ada. Oh dulu ada mazhab Mu'tazilah. Oh iya dulu ASD ini dipakai untuk mengajar mazhab Asy'ariyah. Wah, jangan Anda ketawa, kemungkinan. Kenapa? Kenapa? Tidak mungkin. Kalau Mu'tazilah bisa habis dengan kekuatan yang sangat besar seperti itu, kenapa Asy'ari tak boleh? Karena itu kena kita menolong, kita jelaskan apa itu akidah Asy'ari. Dan setelah Imam Asy'ari tidak ada, selain Imam Asy'ari ada lagi satu imam yang dia itu muncul dibilang Mawaro'an Nahr. Mawaro'an Nahr ini biasanya dipakai untuk ulama-ulama ajam. Jadi ketika orang Arab beza. Tapi kalau ulama ajam dibilang hadza mimma waro'an nahr gitu. Mimma waro'an nahr maknanya di belakang nahr ini nahr Jayhun. Nahr apa? Jayhun itu ada di sekitar daerah Rusia sana itu. Jangan Anda kira ajam ini sesuatu yang remeh. Tak. Cukup kebanggaan ajam ini, kutubusitah semuanya ajam. Kutubusitah semuanya ajam. Mimma waro'an nahr. Namanya Abu Mansur al-Maturidi. Dua orang ini tidak pernah bertemu. Antara Abul Hasan dan Abul Mansur ini tidak pernah bertemu. Akan tetapi pendapatnya semua sama. Tengok. Tidak pernah bertemu tapi semua pendapatnya sama. Ini apa ya? Dibilang sikit mustahil. Kalau bukan melewati style yang sama, uslub tafkir yang sama, ada puluhan masalah pendapat mereka berdua ini sama. Maknanya kalau Anda berpikir dengan cara